memastikan apa penyebab amenorrhea primernya. Kemudian Ibu Kasias 04, apakah apabila mau program bayi tabung suami tetap harus cek analisa sperma? Iya. Kalau ibu mau bayi tabung, suami tetap kita cek spermanya, sperma analisisnya. Kalau tidak kita cek, nanti ternyata sperma suaminya kosong, pada saat sel telurnya sudah kita panen, ternyata sperma suaminya nggak ada, maka otomatis akan mengalami kerugian yang sangat besar ibu, karena prosesnya sudah berjalan. Jadi tetap kita lakukan pemeriksaan analisa sperma, sehingga kita bisa mengetahui berapa modal awal kualitas sperma, memastikan spermanya ada atau tidak, baru ibunya masuk ke dalam proses bayi tabung. Jadi harus ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Irma Lisa Answita. Dokter, apakah durasi haid 3-4 hari bersih itu normal? Ya, tadi sudah saya jawab, 3-5 hari itu masih oke lah, masih normal. Ya, karena lamanya haid tersebut bergantung kepada siklus berikutnya. Kalau seandainya pertumbuhan sel telurnya bagus, pertumbuhan dinding rahimnya bagus, maka haidnya akan normal. Tapi kalau pertumbuhannya tidak optimal, maka darah haidnya juga sedikit. Tetapi kalau masih dalam rentang 3-5 hari, itu masih kita kategorikan normal. Ya. Kemudian kita lanjut lagi dari Ibu Farida Asma 99. Dokter, apakah secara medis gangguan amenorrhea primer itu bisa hamil? Tergantung penyebab amenorrhea primernya, Bu. Tergantung penyebab amenorrhea primernya, karena banyak sekali penyebabnya. Kalau penyebabnya adalah Turner syndrome, kelainan kromosom di mana indung telurnya tidak tumbuh, maka otomatis itu tidak bisa karena tidak ada sel telurnya. Solusi tadi adalah transplantasi indung telur atau donor sel telur di luar negeri. Ya. Tapi kalau penyebabnya penyebab yang lain seperti hiperprolaktin, maka kita obati prolaktinnya. Karena amenorrhea primer cukup banyak penyebabnya. Jadi sebaiknya kalau amenorrhea primer jangan diabaikan. Segera ibu mengkonsulkan diri kepada ahli hormon, ahli endokrin. Kemudian kita akan lakukan evaluasi, kita cari apa penyebabnya, sehingga kita bisa memprediksi bagaimana prospek jangka panjang dari reproduksinya. Ya, karena penyebabnya banyak, jadi tidak bisa kita samaratakan semuanya. Jadi sebaiknya memeriksakan diri dulu. Lanjut kita ke Mrs. Cici Kadir ya. Mohon solusinya dok. Ini Cici Kadir ini apa pertanyaannya? Apa nih? Nah, ini. Setelah minum Mrs. Kadir, oke, agak panjang ini pertanyaannya. Dok, saya ibu satu anak, umur 5 tahun, lahir sesar. Saya sudah 2 tahun tidak haid dan sudah beberapa kali periksa ke SPOG, katanya rahim saya bersih dan saya juga pernah diberi obat hormon yang diminum berurutan. Setelah minum obat tersebut haid, tapi 2 tahun belakang ini saya kembali nggak haid. Ya, kalau kondisi seperti ini, pertama ada pertanyaan lagi yang mesti saya tanya dulu pada Ibu Cici Kadir ini. Yang pertama, apakah Ibu menggunakan kontrasepsi apa tidak? Kalau ada kontrasepsi, bisa saja pengaruh dari kontrasepsi. Apakah ibunya masih menyusui apa tidak? Kalau masih menyusui, bisa saja tidak haidnya karena pengaruh menyusui. Tetapi kalau seandainya tidak menyusui, tidak menggunakan kontrasepsi, maka kita akan lakukan pemeriksaan apa penyebabnya. Seperti saya katakan tadi, salah satu penyebab haid yang sering molor ini adalah PCOS. Maka untuk itu kita harus lakukan pemeriksaan USG untuk memastikan apakah ada PCOS pada ibu apa tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan apakah ada hiperprolaktin, kelebihan hormon susu ya. Kita periksa juga kadar hormon prolaktinnya, apakah hormon prolaktinnya tinggi atau tidak. Kemudian kita periksa lagi apakah hormon tiroidnya juga tinggi atau tidak. Jadi dalam pertama yang harus kita lakukan adalah bukanlah memberi obat untuk memancing haid. Yang pertama kita lakukan adalah mencari penyebabnya. Apa penyebab ibu tidak haid? Apakah karena kelainan hormon? Hormon tersebut macam-macam, bisa karena kontrasepsi, bisa karena menyusui, bisa karena hiper atau hipotiroid, bisa karena hiperprolaktin. Dan kemudian melihat lagi apakah ada PCOS atau tidak, dan baru kita terapi berdasarkan penyebabnya ya. Dan kalau memang penyebabnya sudah diketahui, maka kita akan lakukan terapi. Jadi keadaan seperti ini sebaiknya ibu memeriksakan diri ya, biar kita cek. Ada 3 hormon yang kita cek nanti, hormon prolaktin ya, hormon prolaktinnya, kemudian hormon tiroidnya kita periksa, kemudian hormon-hormon lain yang terkait sebagai penyebabnya. Kalau penyebabnya hanya PCOS, maka itu bisa kita atasi ya. Bisa kita atasi dengan pemberian obat-obatan golongan progesteron biasanya. Dan kemudian kita lakukan regulasi haid dulu dengan menggunakan pil KB, sehingga nanti sambil kita pantau perbaikan-perbaikannya.
Baik Bu Cici Kadir. Kemudian Ibu Riza Yunita Maulana. Pertanyaannya, malam dok, berapa bulan ini haid saya cuma flat aja sedikit, itu kenapa ya dok? Nah kalau haidnya sedikit itu seperti saya bahas sebelumnya, bahwa itu kemungkinan bahwa proses pertumbuhan sel telurnya pada siklus haid sebelumnya tidak optimal, sehingga dinding rahimnya penebalannya tidak optimal. Ketika haid maka dia jadi sedikit gitu, dan penyebab dinding rahim tidak tumbuh optimal adalah pertumbuhan sel telur yang tidak optimal. Maka ini bisa kita terapi ya, kita bikin pertumbuhan sel telurnya menjadi optimal, menjadi ovulasi, kadar estrogennya cukup sehingga dinding rahimnya menjadi tebal, sehingga pada saat haid berikutnya haidnya jumlahnya normal ya. Berikutnya lagi cukup banyak ini dari Ibu Fratiwi Alexander. Dok, berapa kira-kira harga untuk bayi tabung? Nah, Ibu langsung saja ya tanya ke bagian Murula IVF Padang. Di sana akan dijelaskan secara lengkap. Kemudian Ibu Rika Lestari, haid saya cuma 2-3 hari dok, apakah normal dok, dan apakah tanda dinding rahim saya tipis dok? Iya, kalau haidnya sebentar itu biasanya dinding rahimnya tipis sehingga darah yang keluar jadi sedikit. Penyebab tipisnya adalah karena gangguan pada siklus haid sebelumnya, 1 bulan sebelumnya. Oleh karena itu kita berikan obat-obat biasanya untuk merangsang ovulasi atau pemberian estrogen untuk mempertebal dinding rahimnya sehingga nanti haidnya menjadi normal. Kemudian ini ada lagi pertanyaan, bulan depan suami saya pulang dok, apa yang harus saya persiapkan? Ibu Hermaliocha ya, maaf Hermaliocha. Bulan depan suami saya pulang dok, apa yang harus saya persiapkan saat ini agar segera hamil? Saya sempat didiagnosa PCOS. Nah kalau seperti ini ibu harus segera ke praktek haid kedua, sehingga nanti kita berikan obat-obat induksi ovulasi, merangsang ovulasi, sehingga dengan bantuan USG transvaginal bisa kita perkirakan kapan akan terjadinya ovulasi. Kemudian kita berikan suntik pemecah sel telur, dan kemudian kita suruh melakukan hubungan suami istri secara terjadwal ya. Harus dengan bantuan dokter untuk memastikan ovulasi, tidak bisa sistem kalender. Kemudian lanjut lagi Ibu Ezika Virelon Esdrian 22. Dok, saran yang rekomen dong biar haid lancar kembali. Ya itu tergantung penyebab. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan gangguan haid ini. Kita lihat dulu apa penyebabnya. Kalau penyebabnya adalah PCOS, kita terapi dulu PCOS-nya. Ya, kalau penyebabnya tidak ovulasi, kita berikan obat induksi ovulasi. Ini tergantung penyebabnya, Bu ya. Kemudian Bu Yesi Bayau. Dok, saya pasien dokter, untuk pembesar sel telur dilakukan beberapa hari setelah haid. Proses induksi ataupun stimulasi selalu kita mulai pada haid kedua atau haid ketiga. Jadi pada hari haid kedua atau paling telat haid hari ketiga. Kemudian lanjut lagi, dok, kalau suami azospermia apakah masih bisa bayi tabung? Masih bisa Bu. Jadi kalau azospermia ada 2 penyebabnya. Pertama karena sumbatan, kedua karena gangguan di pabriknya. Kalau gangguannya di pabriknya, di testisnya, maka kita lakukan penyedotan langsung sperma di testisnya itu. Ya, kita lakukan penyedotan. Kemudian kalau penyebabnya adalah sumbatan, maka dilakukan penyedotan di saluran spermanya, di epididymisnya, disedot. Kalau didapatkan sperma di salurannya tersebut atau di dalam testisnya, maka sperma yang kita dapatkan itu kita freezing, kita bekukan dulu. Kita bekukan, kemudian setelah kita bekukan nanti baru ibunya masuk dalam siklus bayi tabung. Nanti setelah sel telur kita dapatkan, maka nanti sperma yang sudah disimpan tadi dilakukan pembuahan pada sel telur, sehingga proses bayi tabung bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ya. Kemudian ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Nina Rahmah. Dok, udah bisa saya apa nih? Nina Rahmah. Dok, udah bisa sis belum dok? Oh sis ya, sis sudah bisa Bu ya. Sis itu kita melihat bagaimana keadaan kafometri untuk mendeteksi apakah ada polip atau tidak ya. Kita menyemprotkan cairan ke dalam rongga rahim seperti mengembangkan balon sehingga kita bisa mengevaluasi keadaan dinding rahim. Sudah bisa Bu ya. Bu Chandra Yudi, pertanyaannya, dok saya beda kota dengan istri. Saya cuti 20 hari dalam 3,5 bulan dengan pasangan PCOS dan astenoterato. Apa program hamil direkomendasikan dok? Nanti kita evaluasi dulu Pak. Periksa sperma, periksa HSG, saluran tuba, USG lagi untuk memastikan benar PCOS. Kalau benar ada PCOS, ada asteno, maka bisa kita lakukan inseminasi. Ya. Dok, kemudian Ibu Yuni Fitria 758. Dok, program anak cewek ya. Waduh. Wah, ini memang kalau anak cewek itu kita harus lakukan bayi tabung dengan teknologi PGS ya.
Itu biayanya cukup tinggi. Lanjut ke Ibu Nasrul Desvionita, mau tanya soal PCOS udah berobat 1 tahun tapi belum ada hasil. Apakah dengan enzim saja dapat berhasil, dok? Iya bisa. Nanti kita pertama dengan menggunakan PCOS itu adalah modifikasi gaya hidup, kemudian kita berikan obat-obat hormonal, kemudian kita melakukan induksi atau stimulasi ovarium, merangsang pertumbuhan sel telur, dan melakukan program hamil inseminasi. Bisa kita lakukan sampai 3 kali. Kalau gagal baru kita pikirkan kemungkinan ke arah bayi tabung. Jadi masih bisa ya. Ya Bu ya, yang PCOS. Bahkan yang PCOS kita di Morula IVF Padang cukup banyak yang berhasil dan kebanyakan kembar kebetulan ya. Jadi cukup banyak yang berhasil. Kemudian kita masuk lagi ke ini pertanyaan Ibu Yumi. Yumi MF. Dok, apakah inseminasi untuk kedua kalinya mempunyai peluang lebih besar daripada yang pertama? Ya, setiap ada kegagalan kita pasti akan evaluasi. Maka inseminasi yang kedua kita lakukan dengan strategi yang berbeda tentunya, untuk memperbesar peluang kehamilan yang disebabkan oleh kegagalan pada inseminasi yang pertama. Ibu Amel 2405, dok, apakah astenozoospermia menyebabkan rendahnya hormon? Gimana cara pengobatannya? Jadi astenozoospermia ini kita lihat dulu penyebabnya apa. Kalau memang gangguannya di tingkat hormon, maka kita berikan terapi hormon testosteron misalnya. Tapi pemberian hormon pada pria itu hanya kita kurang mengarah ke sana ya. Lebih baik dilakukan program hamil gitu. Karena pemberian terapi hormon pada pria kadang membutuhkan biaya yang besar dan membutuhkan jangka waktu yang lama, dan kemudian kadang-kadang peningkatan jumlah sperma juga tidak signifikan. Lebih baik kita melakukan tindakan program hamil, di mana bisa kita lakukan tindakan inseminasi sehingga spermanya langsung saja kita hantarkan ke saluran tubanya dengan proses inseminasi. Pertanyaan dari Ibu Dimi Fitri, Putri Dimitri. Assalamualaikum dokter, mohon penjelasan dok tentang PCOS, apakah bisa insem? Bisa Bu ya, tadi PCOS sudah saya jelaskan, bisa dengan insem. Kemudian pertanyaan Ibu Febria Rahmi, apakah kemungkinan berhasil inseminasi kedua lebih besar daripada inseminasi pertama, dok? Ya, kegagalan pertama kita akan evaluasi nantinya untuk kita lakukan strategi yang baru di program yang kedua. Ibu Amdams SR10, pertanyaannya, dok, perut bawah aku sakit, aku periksa ada kista coklat, tapi kata dokternya nggak apa-apa, terus itu gimana? Wah, kalau ada kista coklat kita harus lakukan tindakan laparoskopi, Bu. Ya, kita lakukan tindakan laparoskopi, kistanya kita ambil, nanti kita akan bahas ada sesi berikutnya khusus tentang kista coklat ya. Nanti kita ambil kistanya, kita terapi hormon 3 bulan dan masuk ke dalam proses program hamil. Lanjut ke Ibu Chandra Yudi, dok, sejak kontrol hari ke-9 menstruasi hingga proses inseminasi butuh berapa lama, dok? Kontrolnya haid kedua, karena proses inseminasi kita mulai induksi stimulasi haid hari kedua sampai dengan proses inseminasi lebih kurang butuh waktu sekitar ya 12 sampai 14 hari lah. Ya tergantung jumlah suntiknya nanti. Lebih kurang 12 sampai 14 hari. Kemudian Ibu Anissa Putri, Assalamualaikum dok, saya 3 bulan lalu habis keguguran, dok, haidnya nggak beraturan lagi. Maka ini kita evaluasi lagi, Bu ya. Penyebab haidnya tidak beraturan itu kenapa gitu? Apakah ada pengaruh hormon di sini? Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ibu Eva Putri Arifin. Kenapa saya bisa gagal di bayi tabung, dok? Padahal saya tidak ada gangguan seperti kista. Maka kegagalan IVF atau bayi tabung itu kita harus evaluasi, Bu. Mulai dari keadaan spermanya, kualitas sel telurnya, kualitas embrionya, kualitas dinding rahimnya, semua kita evaluasi. Sehingga kita tidak bisa mengeneralisasi penyebabnya. Kita evaluasi satu persatu. Sehingga nanti kalau seandainya dilakukan program bayi tabung yang kedua, kita sudah bisa memilih melakukan strategi yang lebih tepat. Terakhir Bu Makfiratin ya gitu. Dokter Dedi mau tanya, kalau nyeri di bagian perut kiri bawah gimana tuh, dok? Nah, ini harus kita periksa dulu, Bu. Bisa penyebab nyeri perut kiri bawah itu karena infeksi tuba, bisa karena infeksi panggul dan lain sebagainya. Saya kira itu untuk saat ini. Masih ada beberapa pertanyaan lagi, Bu Casya. Kalau Casya 04 dari 3 bulan laparoskopi belum terapi hormon, apakah bisa dilakukan? Bisa, Bu ya. Bisa dilakukan terapi hormon walaupun sudah terlambat, sebaiknya langsung. Kemudian Ibu Yoselfine 22, riwayat kista endometriosis bilateral dan hidrosalping kedua tuba, apakah bisa hamil normal, dok? Tentu enggak. Kalau hidrosalping, apalagi dengan kista endometriosis bilateral, maka hidrosalpingnya harus kita ambil, kemudian ibunya masuk ke dalam program hamil bayi tabung. Kan dulu ya.